Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Baik jamaah hafizakumullah, kita lanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin di bab yang ke-44. Mukadimah sudah kita bahas, kita memasuki dalil yang pertama, yaitu tentang tauqirul ulama wal kibar wa ahlul fadli wa taqdimuhum ala ghairihim, yaitu tentang memuliakan para ulama, ya, orang-orang kibar, orang-orang yang memiliki keutamaan, ya, dan mengutamakan mereka atas yang lainnya. Warafu majalisihim wa idharu martabatihim, dengan menghadiri, ya, majlis-majlisnya, mengangkat derajat mereka. Tentunya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengangkat tema ini bukan tanpa alasan, bukan beliau ingin meninggikan kedudukannya sebagai ulama, tetapi tentunya di antara perkara agama yang kemudian agama itu akan menjadi begitu berharga sebagaimana keberadaan pemerintah, penguasa suatu negeri, suatu tempat, adanya penguasa yang zalim, itu lebih baik daripada tidak ada, ya, itu lebih baik daripada tidak ada. Begitupun juga dengan ulama, ya, keberadaannya sangat dibutuhkan terhadap kebutuhan hidup ukhrawi kita. Tanpa ulama kita bagaimana tahu bagaimana tata cara, ya, sholat, cara puasa, dan lain sebagainya. Kemudian dalil yang pertama, ya, di dalam masalah mengutamakan para ulama ini, itu firman Allah tabaraka wa ta'ala, hal yastawi alladhina ya'lamun, apakah sama orang-orang yang mengetahui walladhina la ya'lamun, dan orang yang tidak mengetahui. Innama yatadzakaru ulul albab. Di sini Allah tabaraka wa ta'ala menjelaskan dengan pertanyaan, soal inkari, pertanyaan yang tidak perlu ada jawaban. Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tahu? Bahasa kasarnya, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang bodoh? Jadi Allah Ta'ala menyebutnya dengan apa? La ya'lamun, tidak tahu. Bodoh itu disebutnya aja udah kurang enak, maksudnya nggak? Jadi mengetahui, berilmu itu madhun, keutamaan. Bodoh itu adalah dhammun, ya, kehinaan, ya, kurang berkenan. Kalau disebut anak, ya, bahkan kita sendiri mengerjakan sesuatu lo tidak bisa, lo sebut bodoh ente. Ada yang seneng? Alhamdulillah, nggak ada. Nggak ada. Jadi Allah Ta'ala menyebutkan betapa bedanya orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Tentunya yang antara mengetahui dengan yang tidak mengetahui di sini adalah dalam perkara-perkara, ya, agama yang lebih diutamakan. Perkara agama, kita harus tahu bagaimana sholat, kita harus tahu bagaimana puasa, kita harus tahu bagaimana wudu, ya. Nggak tahu perkara yang lain selain yang sifatnya agama, ketidaktahuannya tidak sebagaimana bahayanya tidak tahu bagaimana cara wudu.
Kita harus perhatikan anak-anak kita ini sudah benar apa belum wudunya. Kalau tidak benar wudunya, mustahil sholatnya diterima. Ya, ada orang yang gak benar wudunya, sholatnya diterima, mustahil. Kenapa? Karena wudu menjadi syaratnya sholat. Nah, di sini jamaah yang rahmati Allah tabaraka wa taala, orang yang berilmu di segala kondisinya itu akan memudahkan dirinya dan memudahkan orang lain. Contoh motor mogok, ya. Kenapa bisa mogok lalu kita dorong? Karena kita bodoh terhadap motor didorong. Tapi kalau sama mekanik, masalah itu bisa kenapa? Ya dia ahlinya. Kita mendorong, misalnya dari Sate Maranggi sampai ke rumah kita, ada turun, ada tanjakan, didorong, ya keluar keringat, ya ngos-ngosan. Kemudian ketemu sama montir atau mekaniknya, ini mah masalahnya konslet ditemukan atas si kabel hurung. Bodoh itu nyusahin. Masalah dunia motor aja misalnya begitu, apalagi masalah agama, masalah akhirat. Karena itu di sini jamaah Allah mengatakan tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Sehingga apa sikap kita sebagai orang awam adalah menghormati ahli ilmu. Kenapa? Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a, beliau mengatakan bahwasanya orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu memiliki perbedaan yang sangat jauh dari segi apapun. Ya, seperti bagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, awaman kana mayitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas. Apakah orang-orang yang meninggal, ya orang-orang yang tidak hidup, kemudian fa ahyainahu, lalu dihidupkan dengan apa? Dengan cahaya keimanan. Yamshi bihi fin nas, lalu dia berjalan di tengah manusia. Artinya orang yang berilmu, maksud di sini ya fahinahu itu dengan ilmu, kemudian diberikan cahaya. Kaman mathalahu fi dhulumat, apakah sama seperti orang yang berada di tengah kegelapan? Orang yang ada cahaya dengan kegelapan itu beda. Karena itu al ilmu nurun, kata Imam Syafi'i. Ilmu itu cahaya, kebodohan itu adalah kegelapan. Ya. La yumkinu an yakuna hadha mithlu hadha fal alimu nurun yuhtada bihi. Ilmu itu tidak ada derajat yang akan menandinginya, tidak ada. Seberapa kaya pun orang kaya, ya, dengan ahli ilmu, maka kekayaannya itu akan memberatkan di dunia dan di akhirat. Sekaya apapun orang. Karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim, ya, di dalam kitab beliau, ya, menyebutkan ada banyak sekali perbedaan antara ilmu dengan harta. Orang yang hartawan kemana-mana akan menyulitkan dia. Takut rumahnya ada yang membobol. Ahli ilmu kemana-mana santai. Kenapa? Karena ilmunya tidak memberatkan. Tidak ada orang yang ahli ilmu sholatnya dicopot dulu gitu ya. Ilmunya, ilmu ini, ilmu enggak ada. Tapi ahli ilmu, orang yang pakai cincin, ahli harta harus copot dulu. Takut apa? Tidak kena. Kemudian dalil yang kedua yaitu hadis dari Uqbah ibnu Amru al-Badri al-Ansari. Abu Mas'ud di sini ya namanya Uqbah. Dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Seseorang itu ya
jadikan imam di satu kaum aqra'uhum li kitabillah, karena orang ini adalah pakar di bidang Al-Quran. Fa in kanu fil qira'ati sawa, kalau dia dalam bacaannya itu sama, fa'alamuhum bis sunnah, maka yang lebih paham tentang sunnah, 30 juz ini lebih paham sunnahnya, maka lebih diutamakan. Fa in kanu fi sunnati sawaun fa aqdamuhum hijratan, kalau sama dalam pemahaman sunnahnya, Qur'annya, maka yang lebih utama, yang lebih dulu hijrah. Wa in kanu fil hijrati sawa, barengan hijrahnya, fa aqdamuhum sinnan, yang lebih tua usianya. Sampai sini jamaah yang rahmati Allah tabaraka wa taala, dalam imamatul imam dalam sholat, maka seutamanya adalah orang yang memiliki kelebihan dalam bacaannya, dalam sunnahnya, hijrahnya, kemudian usianya harus didahulukan. Ketika hendak pemilihan, ya, pemilihan dalam satu masjid. Tapi kalau di sana sudah ada imam yang tetap, ini perbedaannya. Ada imam yang sudah tetap, ya. Kemudian ada makmum yang memiliki bacaan lebih bagus, hafalan lebih banyak, hafalan hadis lebih banyak. Dia jangan selonong boy kemudian menjadi imam. Ini dalilnya, wala ya ummanna rajulur rajula fi sultani. Seseorang tidak boleh menjadi imam, ya, di satu masjid padahal di sana ada imam rawatibnya, kecuali seizin, ya, si imam rawatib. Sampai di sini kata para ulama, wala ya'umanna, dengan taukid, menunjukkan sebagian ulama, Syekh Utsaimin mengatakan bahkan ada seorang ulama yang tidak sah imamah solatnya tidak sah. Ketika ada imam rawatib, kemudian ada imam yang tadi selonong boy, masuk saja kalau dia lebih berilmu, lebih bagus bacaannya, sholat tidak sah, sebagian ulama mengatakan. Ya. Tapi kalau mau penentuan imam, ya, misalnya belum ada ini masjid baru, maka tadi kriterianya yang paling bacaan Qur'annya bagus, hafalannya banyak, ilmu hadisnya lebih tahu, hijrahnya, dan usianya. Wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa biidnih, juga tidak boleh, ya, duduk satu rumah kecuali si tuan rumah sudah mempersilahkannya. Ini adab, ya, adab di dalam agama Islam seperti ini jamaah, ya. Artinya adab dalam Islam ini tidak mencangkup semuanya tentang agama, hatta masalah-masalah yang sifatnya adat, mungkin kebiasaan, ya. Ketika kita masuk ke rumah, syariat Islam memerintahkan kita jangan berdiri pas di pintu. Harusnya di mana? Di pinggirnya. Kenapa? Karena bisa jadi ketika membuka ada orang di dalam yang tidak pakai berbusana, yang tidak boleh dilihat oleh orang yang luar. Kalau di rumahnya mungkin biasa, ya, itu adab. Adab. Sudah ke dalam rumah jangan dulu duduk sebelum dipersilahkan. Sudah dipersilahkan, wan, nggak boleh gitu, kita biasa. Waduh, mau kamu muter sirah nata kado tuh dia ini nggak masa gitu. Kalau orang biasa naka imah teh mani megah kieu gitu, ya. Nah, boleh, kita harus beradab, ya, beradab. Wa fi riwayatin lahu fa aqdamuhum silman badalan sinnan atau islaman. Riwayat mengatakan sinnan, yang satu lagi silman, yaitu lebih dahulu masuk Islam.
Wa fi riwayatin ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah wa aqdamuhum qira'atan fa in kanat fi qira'atuhum sawa'an fa ya ummuhum aqdamuhum hijratan fa in kanu fil hijrati sawa' fal ya ummahum akbaruhum sinnan. Ini penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi, wal muradu bi sultanihi mahallu wilayatihi atau mawdu'u alladhi yakhtassu bihi. Artinya imam rawatib. Karena itu setiap masjid semestinya ada imam rawatib. Sunnah, ini sunnah. Ya, tidak semua orang bisa bisa mengimami. Bahkan para sahabat sampai nunggu, sampai ngantuk, sampai tidur, duduk mereka menunggu siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika telat. Ya, artinya apa? Iqamah itu adalah haknya si imam. Imam datang, makanya apabila Imam Rawah suka melihat, kontrol, udah datang belum Rasul gitu. Udah datang qomat. Ya, itu apa? Berkaitan dengan iqamah. Sebagian masjid kemudian dirubah dengan apa? Dengan jam yang ngatur si jamnya 10 menit. Ya, bolehlah. Ya, usah dia datang tuh, waduh, kemana sih? Ya, ada perubahan, ada pergeseran. Ya, maka harus digabungkan dua-duanya. Susahnya juga harus cekatan si imamnya tadi. Ya, imam juga harus sabar. Karena semakin agak lama, maka semakin banyak para malaikat yang mendoakan supaya digugurkan. Panar gawe saat misalkan begitu kadang-kadang ya enggak. Ya disesuaikan. Kemudian dalil yang berikutnya, jamaah yang rahmati Allah tabaraka wa taala, yang ketiga, yaitu dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyalini minkum ulul ahlami wan nuha thumma alladhina yalunahum thalathan wa iyyakum wa hayshatil aswaq. Baik jemaah yang rahmati Allah tabaraka wa taala, dalam hadis ini Rasulullah SAW mengisyaratkan akan keutamaan yang harus diberikan oleh orang-orang kepada ahli ilmu, kepada orang yang memiliki keutamaan. Keutamaan itu apa? Secara usia, secara ilmu. Ya, liyalini minkum ulul ahlam, hendaknya orang yang berada di belakangku adalah ulul ahlam. Ya, ulul ahlam yaitu orang-orang yang telah balik. Wan nuha, ya, orang-orang yang berakal. Jadi orang-orang yang sudah balik di belakang si imam. Hendaknya tadi kalau dalam imam adalah ahli ilmu, Al-Qur'annya, sunnahnya, dan seterusnya. Yang menjadi makmum juga sama. Hendaknya yang di belakang imam itu adalah orang yang ya selevel atau di bawah lah keilmuan. Sehingga ketika si salah si imam, imma bacaannya, imma atau lupa, bisa apa? Membenarkan. Liyalini minkum ulul ahlami wa nuha ini. Thumma alladhina yalunahum, kemudian orang yang berada di setelahnya. Tetapi di sini bukan berarti kita harus melarang anak-anak untuk apa? Untuk sholat di belakang imam langsung. Walaysa ma'na al-hadith la yalini illa ulul ahlam wan nuha bihaitsu natrudu as-sibyan an safil awal. Kemudian kita mengeluarkan menyuruh anak-anak untuk apa? Untuk mengirar. Fahadha la yajuz, kata Syekh. Ini tidak boleh. Fala yajuz tardu as-sibyan an as-safil awal illa an yuhditha minhum adiyah. Fa illam yuhdith minhum adiyah fa inna man sabaq ila ma lam yasbaq
ilaihi ahadun ahaqqu bihi. Ya harus izin. Kalau anak itu sudah duluan, nggak usah kita dikebelakangkan. Kalau mau kita izin. Wa hunaka farqun baina an takuna al-ibara an-nabawiyyah la yalini illa ulul ahlam wa baina qawli yalini ulul ahlam. Fathaniyah tahuthu al-kibar al-uqala ala taqaddum wal ula law qaddara annaha hiya nasul hadith lakana yanha an yalil imam man laysa baligan aw laysa aqilan. ولهذا فنقول إن أولئك الذين يترون الصبيان الصف الأول أخطأوا عن جهة أنهم منعوا ذوي الحقوق وحقوقهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyalini maksudnya ada lebih utama. Bukan larangan anak kecil itu tidak boleh. Dia kalau sudah duluan masuk maka tidak boleh kemudian kita suruh ke belakang. Ya. Wa min jihati ukhra annahu yukarrihuna as-sibyan al-masajid wa hadha yuaddi ila an yanfira as-sabi 'anil masjid idza kana yatruduna anhu. Sebagian masjid enggak boleh sama sekali itu anak-anak. Ya. Bermain aja dilarang sehingga apa? Anak-anak itu enggak mau ke masjid, ya anak-anak masanya main. Wa minha anna hadhihi la tazalu uqdah fi nafsihi min alladhi taradahu fatajidu yakrahu. Bisa jadi anak itu jadi dongkol, ya. Famin ajli hadhihi al-mafasid naqul la tatru sibyan min awail as-sufuf. Karena itu jangan melarang, ya, anak-anak untuk berada di saf awal kalau mereka sudah duluan masuk. Thumma innana idza taradnahum min awail as-sufuf hasala minhum la'ib. Justru kalau dia enggak berada di depan biasanya dia bermain. Law kanu kulluhum fi saffin wahid kama yaquluhu ma yaquluhu min ahli ilm la hasala minhum min al-la'ab ma yujibu itirad al-masjid wa itirad ahli al-masjid walakin idza kanu ma'an nas fi as-saff al-awwal mutafarriqin فإن ذلك أسلم من الفوضى التي تحصل بكونهم يجتمعون في صف واحد. Ya baik ya di selang-selang daripada dia di belakang berbarengan satu saf, ya. Maka ini akan jauh lebih berbahaya kalau di satu saf barengan, ada yang colek, ada yang. Tapi kalau di selang-selang, walaupun di selang-selang satu jamaah selang satu, dua, kadang dia masih ketemu tangannya itu. Dua dempet. Ya. Wa qauluhu liyalini minkum ulul ahlami wan nuha yustafadu minhu anna danu minal imam lahu sya'nun matlub. Hal ini menunjukkan bahwasanya dalam sholat aja mendekati imam, dalam khutbah saja mendekati kepada imam itu lebih utama daripada orang yang di belakang hanya sekedar mendengarkannya, apalagi dengan dekat si ahlu ilminya. Walihada qala liyalini ay yakunu huwa alladhi yalini, itu orang setelahnya. Wala hadha naqul idza kana yaminu saf ba'idan wa yasaru saf aqrabu minhu bi shaklin wadih fa inna saful aysar afdal min al-ayman ومن أجل دنوه من الإمام ولأنه لما كان الناس في أول إذا كان إمامهم واثنان معه فإنما هو يكونان عن يمين واحد وعن شمال واحد ولا يكون كلاهما عن اليمين فدل هذا على مراعاة دنو من الإمام وتوسط الإمام من المأمومين. Jadi kalau ada satu makmum maka si imam si makmum itu persis di sejajar. Kalau ada dua kemudian mundur ke belakang, bukan karena pingin ashabul yamin makmumnya yang pertama, kedua ke kanan terus, atau ini juga ke kiri, harusnya mundur. Ya, kemudian mundur.
Walakin hadzal amru ay kaunul imam wathnani ma'ahu yakunani fi saffin wahid. Jadi mundur ke belakang. Lakin law kana hina kana mashru'an yaj'alu ahaduhuma 'ala al-yamin wa thani al-yasar yadu ala annahu laysa al-aymanu afdal mutlaqan bal afdalu min al-aysar idza kana muqariban aw mithlahu. Ima idza tamayyaza bi maziyati bainahu falyasar ma'adanu min al-imam afdal. Jadi di sini memang saf yang kanan itu jauh lebih utama daripada yang kiri. Ya. Tapi ketika dia sudah mundur ke belakang ya sama aja. Ya, yang paling mudah untuk terjangkau itu tentunya yang paling afdal. وفي حديث الرؤيا التي رآها الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يتسوق بسواك فجاءه رجلان فأراد أن يؤتي الأصغر. Suatu ketika ada hadis mimpi Rasulullah SAW melihat ya annahu kana yatasawwak bisiwak. Rasulullah SAW yang melihat orang bersiwak, kemudian ada dua orang yang datang. Farada an yu'tiyal asghar, lalu ingin memberi anak kecil. Faqilahu kabbir, berikan yang besar dulu. Fihi dalilun aydan ala i'tibar al-kibar wa annahu yuqaddimul akbar fi ta'isai. Hal ini menunjukkan bahwasanya memberi orang yang lebih tua itu lebih diutamakan dibandingkan yang kecil. Kita mau ngasih minum nih. Ada anak muda, ada anak kecil, ada yang udah sepuh, jenggotnya sudah putih. Kita kasihkan dulu apa? Yang sudah sepuh. ومن ذلك إذا قدمت الطعام مثلا أو قهوة أو شيء فلا تبدأ باليمين بل ابدأ بالأكبر الذي أمامك. Jangan sampai antum memulai wah semuanya harus dengan kanan. Wah kanannya ternyata anak kecil. Yang kiri anak yang sudah sepuh. Mana yang harus dilakukan? Yang sepuh. Ya, yang sepuh. Sampai saya mengatakan kalau kita mau menyajikan makanan atau minuman, kopi, teh atau yang sejenisnya ada yang lebih sepuh, kita dahulukan. Ya. Lian Nabi SAW lama arada an yu'ti al-asghar qila lahu kabbir. Dalam mimpi itu ketika Rasul memberikan yang kecil, maka ada ucapan yang mengatakan kabbir yang sepuh dulu. Wa ma'lumun annahu law kana al-asghar huwa al-aysar la yadhhabu ar-rasul yu'tihi iyyah fa dhahir annahu atal ayman min ajli tayamun. Lakin qila lahu kabir yakni atahul akbar. Ya memang tadi ada keutamaan memberikan orang yang berada di kanan. Karena Rasulullah SAW kata Aisyah yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajulihi. Rasul itu segala sesuatu menggunakan yang kanan. Mau menyisir, mau memakai sandal, ya itu yang kanan. Tapi ada masanya itu tidak berlaku. Yang berlaku ada yang sepuh. Ya, di antara yang paling sepuh di kita misalnya Abah. Nah, ini ada dipakai kursi ini. Maksudnya kalau nggak pakai kursi duduk nggak kelihatan sama kamera. Ya nih Bah ya. Gitu. Wa bihadza yajma'u bainal adillati dalah ala i'tibari takbir ay mura'atul kabir wa ala i'tibari ayman ay mura'atul ayman. فنقول إذا كانت القصة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان معه إناء يشرب منه وليسار الأشياخ وليمين غلام وهو ابن عباس فقال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء. Nah, untuk menggabungkan hal itu, yang kanan lebih utama daripada yang kiri. Ketika yang kiri itu yang sudah sepuh, yang kanan itu adalah anak muda. Sebagaimana Rasul mendapati yang kanan Abdullah bin Abbas masih kecil, yang kiri itu yang sudah sepuh. Maka Rasul mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, ata'adani li an u'tiya haula, kamu boleh enggak kalau saya ngasih dulu yang sudah sepuh? Masya adab jemaah. Ya, Rasul sampai segitunya ngomong sama Abdullah bin Abbas. Ya, bisa saja anak itu si bapaknya minum sampai apa ngarui gitu ya. Tapi kalau saya izinin dulu kan enak. Ya ada di sini para ulama juga.
Faqala al-gulam la wallahi la uthiru binasibi minka ahadan fa'atahu Rasulullah SAW fa idza kana hakadha fa'atahu min man ala yaminik amma alladhi amamaka fabda bil kabir kama tadullu alaihi sunnah wa hadha huwa wajhul jama' bainahuma. Ini menjadi apa? Menggabungkan antara keduanya. Thumma innal insana idza atahu al-kabir fama yu'ti ba'dah hal yu'ti alladhi ala yamin al-kabir wa yakunu an yasari sawab aw am alladhi an yaminihi al-asab. Naqul yabda billadhi an yamini sawab wa in kana ala yasar kibar li'annana idza tabarna tayamun ba'da mura'atil kibar falladhi ala yaminha walladhi an yasari muqabalah fatabda bihi ma lam yasmah ba'duhum li ba'din wa yaqul a'tihu fulan falhaqu lahum wa lahum an yaskutu wallahu a'lam. Nah, di sini saya menjelaskan memang pentingnya ilmu. Siapa yang harus diutamakan, siapa yang harus didulukan, itu tidak bisa kecuali bagi orang yang memiliki apa? Ilmu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Melanjutkan pembahasan tafsir Al-Kahfi di ayat yang ke-60 70 berapa? Kan habis ketemu jangan banyak tanya untuk kemarin bahasa. Sekarang 74. Oh 71. Ayat yang ke-71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi di ayat yang ke-71. Fantalaqa hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha. Maka fantalaqa berjalanlah mereka berdua sampai keduanya menaiki perahu. Idza rakiba fis safinati kharaqaha. Ketika sudah sampai ke perahu, lalu Khidir kharaqaha, melubangi perahu tersebut. Qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Kata Nabi Musa kepada Khidir, kenapa engkau melubangi perahu tersebut? Apakah engkau ingin menenggelamkan semua penumpangnya? Sungguh engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. Apa kata Nabi Khidir? Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabr. Sudah saya katakan dahulu, engkau ini tidak akan mampu sabar bersamaku. Qala la tu'akhidni bima nasit wa la turhiqni min amri usra. Kata Nabi Musa, jangan engkau menghukum aku karena kesalahanku, karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku. Di sini jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, Nabi Musa dan Khidir ini setelah ada kesepakatan
Nabi Musa belajar kepada Khidir? Peristiwa yang pertama yaitu Nabi Musa diajak oleh Nabi Khidir naik perahu. Naik perahu. Jadi Nabi Musa dan Khidir ini bagian dari penumpang tadi. Sudah berlayarlah perahu itu. Ya. Tiba-tiba itu si perahu ya dilubangin ya. Dengan dilubangi itu ada dua kemungkinan. Memperlambat karena air masuk, atau justru apa? Paling parah tenggelam. Maka Nabi Musa bertanya, akharaqtaha litughriqa ahlaha, apakah engkau membolongin ini supaya menenggelamkan penumpangnya? Laqad ji'ta syai'an imra, sungguh engkau membuat suatu masalah, suatu kesalahan yang besar. Imam Ibnu Katsir mengatakan, yaqulu ta'ala mukhbiran an Musa wa sahibi wa huwa al-Khidir annahuma intalaqa lamma tawaqafa wastahaba wa syarata alaihi an la yas'alu an syai'in ankarahu hatta yakuna huwa alladhi yabtadi'u min tilqa nafsi bi syarhihi wa bayanihi. Nabi Khidir sudah menyampaikan sejak awal, jangan engkau ngomong, jangan bertanya sampai apa? Sampai aku sendiri yang akan menjelaskannya. Ini di antara adab dalam menuntut ilmu, ya, adalah apa? Tidak ngambek. Tidak bertanya sebelum selesai dijelaskan, atau menyela saat gurunya apa? Menjelaskan. Jadi jelaskan dulu sampai ada sisi yang perlu harus ditanyakan. Di sini jamaah yang rahmati Allah tabaraka wa taala, kata Imam Ibnu Katsir, hatta yakun huwa alladhi yabtadi'u min tilqa'a nafsi bi syarhi, dia sendiri yang akan menjelaskannya. Wa bayanihi, ya, dijelaskan, baru kalau sudah dijelaskan tidak paham bertanya. Faraqiba fis safinah wa qad taqaddama fil hadits kaifa raqiba fis safinah annahum arafu al-Khidir fahamiluhuma bighairi numul, yani bighairi ujrah takrimatan lil Khidir. Mereka penumpang-penumpang itu sudah tahu Khidir yang akan masuk dan tidak diberikan biaya untuk naik. Falamma istaqallat bihim as-safina fil bahri walajijat ay dakhalatil lujjah qamal Khidir faharaqaha. Sudah sampai adanya ombak begitu, ya, kemudian apa itu dibolongkan. Wastakhraja luhan min alwahiha thumma raqa'aha falam yamlik Musa nafsahu aw qala munkiran alaihi. Karena Nabi Musa melihat Khidir melakukan hal tersebut, dia tidak tahan. Lah ini kenapa? Kita kan naik perahu itu supaya sampai tujuan. Ya kalau dibolongin malah apa? Tidak sampai tujuan, malah tenggelam. Sehingga spontanitas Nabi Musa, rasa kemanusiaan, karena bukan dirinya saja dengan Khidir, banyak penumpang yang lain, lalu mengatakan, akharaqtaha litughraqa ahlaha, apa kamu lakukan ini supaya tenggelam nih para penumpangnya? Laqad ji'ta syai'an imra, sungguh engkau telah melakukan kesalahan yang besar. Ya aneh, Nabi Musa alaihissalam apa? Aneh. Kemudian diingatkan oleh Nabi Khidir, qala alam aqul innaka lan tastati'a maya sabr. Saya sudah bilang sejak awal, kamu ini gak akan mampu bersabar, belajar bersama ini. Karena belajar itu harus sabar, ya. Kata Imam An-Nawawi, Imam Asy-Syafi'i, isbir ala jafai muallimin, sabar terhadap peragai buruk guru, sabar ketika sulit, ya, mengerti, sabar karena kondisi begitu. Menuntut ilmu itu tidak gampang,
tidak langsung kita dengan mudah mendapatkan, enggak seperti itu. Ya. Menuntut ilmu itu harus mengarahkan badlu juhdin semua. Karena itu kata Imam An-Nawawi, Imam Syafi'i dalam syair Diwan Syafi'i yang mengatakan, "Wa man lam yadhuk dhulla ta'allumi sa'atan tajra'atu la jahlin hayatihi." Ya, siapa yang tidak pernah meragukan satu kesulitan dalam menuntut ilmu, hanya sesaat saja, maka dia akan menelan pil pahit kebodohan sepanjang masa. Jadi nggak ada belajar itu santai. Lihat anak-anak kita itu yang sedang belajar, ya kita ajarkan harus sabar menghafal, diulang, gak hafal, diulang, dimurajaah, ya, dan terus ajarkan ke mereka terhadap perjuangan, kesungguhan, ya, melawan rasa bosan, karena tidak ada sesuatu kecuali didapatkan dengan kesulitan. Pepatah Arab mengatakan al-ladzatu ba'da ta'ab, bahwasanya kesenangan itu didapat setelah keletihan. Ya, bahasa kita mah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, entong mati di pesisir laut, ya, kemudian dikuburkan kemudian, bukan begitu. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, senang-senang kemudian. Di dunia ini kita bersakit-sakit, bersusah payah, ya, beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, mendapati seperti ini Nabi Musa mengatakan, la tu'akhidni bima nasitu wa la turahikni min amri usra. Aduh, jangan dihukum, ya. Artinya seorang murid ketika melakukan kesalahan karena dia tidak tahu, karena dia bodoh, dengan murid yang melakukan kesalahan karena kesengajaan dan tahu, beda hukumannya. Di sini Nabi Musa meminta maaf. Seorang murid minta maaf ke guru, oh saya nggak tahu nih, ternyata keluar pondok itu melanggar. Maklum dia anak baru. Tapi kalau anak yang lama, ya, keluar pondok tanpa izin, maka akan beda hukumnya dengan anak santri baru. Wala turhikni min amri usra, dan jangan bebani aku, ya, suatu urusan yang tidak aku mampu. Artinya di sini jamaah, bahwasanya Nabi Musa alaihissalam, ya, sudah ada satu peristiwa saja sudah merasakan betapa ilmu Nabi Khidir itu tinggi. Betapa dalam menuntut ilmu itu harus sabar dalam segala hal, termasuk sabar dalam berucap. Kemudian peristiwa yang kedua, fantalaqa hatta idza laqiya gulaman faqatalahu. Ini. Maka ketika Nabi Musa dan Khidir melanjutkan perjalanan, hingga keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, gulam, anak muda. Faqatalahu, dibunuh sama Nabi Khidir. Naon salah na eta budak, kan kita gitu, langsung dibunuh. Ya kita nih kalau ada bertemu tiba-tiba orang misalnya ada ayam dilempar sama dia, jangankan manusia, ayam dilempar, naon salah na eta ayam. Kayak ucing misalnya tadi, dibabet ku orang. Cek si ucing teh, orang dibabet. Si ucing tahu gak kita lagi kajian? Belum tentu dia tahu, karena dia nggak ngaji. Ya. Jadi Nabi Musa ketika berjalan dengan Nabi Khidir di perjalanan yang kedua, ketemu berjumpa dengan anak muda, tiba-tiba langsung dibunuh. Kaget apa enggak? Kaget. Kita juga bacanya kaget. Apa kata Nabi Musa? Qal aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin. Kenapa engkau membunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang-orang, apakah dia membunuh orang lain? Jadi kenapa engkau membunuh orang yang tanpa memiliki dosa? Ya. Apa karena sebab dia ini membunuh orang lain sehingga harus dikisos?
laqad ji'ta syai'an nukra, kata Nabi Musa. Sungguh engkau ini telah melakukan sesuatu kemungkaran. Ya. Apa kemudian kata Nabi Khidir alaihissalam? Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Udah saya bilangin, kamu ini enggak bahkan apa? Sabar. Belajar bersama saya. Enggak mungkin bersabar. Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balagta min ladunni 'udhra. Kalau kamu nanya-nanya lagi nih sama saya, sekali lagi nanya aja, fala tusahibni, entong barang dijeng urang lah. Ya, sudah. Qad balagta min ladunni 'udhra. Saya sudah cukup memberikan udzur kepada kamu. Kalau tadi kesalahannya, fala tu'akhidni bima nasid, aduh jangan hukum saya karena saya ini nggak tahu. Tapi sekarang sudah dikasih tahu mau 2 kali tapi masih mengatakan dengan perkataan yang sama, bahkan mengatakan laqad ji'ta syai'an nukra, engkau ini telah mendatangkan suatu kemungkaran yang sangat besar. Nuduh kepada siapa? Nabi Khidir. Maka ada kesepakatan antara Nabi Khidir dengan Nabi Musa. In sa'altuka an syai'in ba'daha, kalau kamu masih nanya setelah ini, yang keberapa kalinya, ketiga kalinya, fala tusahibni, udahlah kamu, selesai saya jadi murid saya. Di alumni aja jadi alumni lebih awal. Ya. Jadi lulus lebih awal. Apa? Kemudian berjalan lagi, fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istata'amaha ahlaha fa'abau ayyudayyiku fuhuma. Maka keduanya berjalan lagi sehingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya. Tetapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Ya. Kemudian fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa'aqamahu. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh. Fa'aqamahu, kemudian menegakkannya, diperbaiki oleh Nabi Musa dan Khidir. Kemudian apa kata Nabi Musa? Qala law syi'ta latakhadta alaihi ajra. Aduh, kalau udah memperbaiki gitu rumah nih yang mau roboh diperbaiki, apa kata Nabi Musa? Niscaya engkau dapat minta imbalan untuknya. Kenapa kamu udah beresin rumah, direnovasi ini yang tadi mau condong, direnovasi. Kenapa enggak minta upah kepada si pemilik rumah? Ini apa? Nabi Musa nggak kuat nih nanya nih. Ya tadi nggak dijamu, sekarang apa? Butuh jamuan. Ya ada kesempatan memperbaiki rumah. Nah kalau upahnya diambil kan bisa dibeliin makanan. Safar ini lagi perjalanan, lapar. Apa kata Nabi Khidir? Qala hadza firaqu baini wa bainik. Inilah ya perpisahan antara kita nih, antara aku denganmu. Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Tapi tenang, saya akan jelaskan 3 peristiwa yang tadi penjelasannya. Bagaimana yang pertama itu naik perahu, lalu si perahunya itu dibolongin lalu tenggelam semua penumpangnya. Yang kedua ketika apa? Berjumpa dengan anak muda tanpa ditanya, tanpa konfirmasi, lalu saya bunuh. Yang ketiga ketika kita sudah sampai di satu kampung lalu ingin dijamu, ternyata nggak ada yang menjamu. Lalu kita mendapati ada rumah yang mau roboh, lalu kita mau perbaiki, ya kita perbaiki sampai selesai, ya. Dan tidak mengambil upah Khidir ini, sukarela. Tapi dari 3 peristiwa itu, di pertama kamu bertanya, yang kedua juga saya sudah ingatkan jangan bertanya, yang ketiga hadza firaqu baini wa bainik, sudah selesai perjalanan kita. Tapi tenang, saya akan jelaskan satu persatu.
Insya Allah kita jelaskan satu persatu ini jamaah di pembahasan berikutnya karena cukup waktu yang panjang. Nanti Nabi Khidir akan menjelaskan amma safinah, ya wa ammal gulam, ya, dan wa ammal jidar seterusnya. Insya Allah kita bahas di pekan yang akan datang. Wallahu taala a'la wa a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya.